Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan pertemuan pertama di PJJ PAI semester 6 untuk mata kuliah inovasi lembaga pendidikan Islam. Dan ini pertemuan pertama saya memang mengambil untuk jatah sinkronusnya ya. Sebagaimana Ibu Bapak ketahui, perkuliahan kita dilakukan secara blended antara sinkronus dan asinkronus ya. Dan untuk pertemuan pertama ini saya lebih cenderung mungkin mengatakan pertemuan pertama ini sebagai technical meeting ya. Sebagai technical meeting di perkuliahan kita seperti itu. Karena memang ada beberapa penjelasan yang secara teknis kita bisa bicarakan dan kita diskusikan untuk perkuliahan ya. Dan saya mengatakan ke Pak Kajur, alhamdulillah untuk mata kuliah ini cukup menantang bagi saya, inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ini sangat-sangat full challenge gitu ya buat saya. Bapak Ibu sekalian, karena ini untuk B3 dan B4, saya baru pertama kali bertemu secara tatap maya dengan Bapak Ibu sekalian, maka izinkan perkenankan saya untuk mengenalkan diri saya. Nama saya sebagaimana tertulis di jadwal maupun di PPT yang saya tampilkan, nama saya Dodi Dawana Putra, SIMAB. Saya juga sama masih mahasiswa Bapak Ibu sekalian, mahasiswa di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang saat ini udah semester 6, sama kayak Ibu Bapak ya, sama semester 6. Ya. Hanya Bapak Ibu Bapak dari PJJ, saya ada di sebelahnya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini saya home base di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan saya mengajar beberapa mata kuliah di 3 fakultas, FITK, kemudian FEBI dan Fakultas Syariah. FEBI itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dari tahun 2012 awal ya. 2012 awal dan ini perjalanan PAJJPA ini menjadi sangat asik sekali untuk dinikmati dan bagaimana kita bisa combine, kita bisa berkolaborasi untuk membangun PJJPAI di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang inklusif dan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, saya tinggal tidak jauh dari kampus ya, tidak sekitar 1,5 kilo lah dari kampus itu ya. Jadi saya masih sekitaran kampus. Untuk saat ini sebagaimana tadi saya sampaikan, saya masih menjalani perkuliahan di Pascasarjana Siber Syekh Nurjati Cirebon karena saya masih kemarin baru masuk ke S3-nya untuk tahun 2023, sama mungkin dengan Bapak Ibu sekalian ya, untuk angkatan 2023 gitu ya. Jadi kita seangkatan nih sebetulnya gitu ya. Hanya mungkin jenjangnya yang berbeda saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkuliahan kita itu ada 16 kali pertemuan, di mana selama 16 kali pertemuan itu, tapi mohon maaf, koreksi kalau saya salah ya, koreksi aja kalau saya salah, nggak apa-apa, interupsi gitu ya. 2 sinkronus dan 14 asinkronus. Kita menggunakan untuk asinkronus menggunakan pilar. Tapi saya buka pilar, saya belum upload untuk mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Kalau untuk semester yang lalu saya memang masuk juga untuk B17 dan B18 ya. Bapak Ibu sekalian, perkuliahan ini saya ingin sesuai dengan rujukan yang diberikan dan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa RPS yang disusun itu harus berbasis OBE, Output Based Education. Yang artinya saya ingin presisi bahwa memang mata kuliah ini tidak hanya dipahami secara teori, tidak hanya diikuti, hanya memenuhi kewajiban untuk hadir, baik itu tatap maya maupun asinkronus, tetapi saya ingin betul-betul Bapak Ibu sama-sama kita bisa menghasilkan output. Kenapa dihentikan ini? Ada yang interupsi?
Enggak, silakan yang interupsi. Nggak ada? Nah, saya pengen ada output. Maka perkuliahan inovasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam, kalau hanya sebatas teori dan tidak terimplementasi, outputnya tidak ada. Dan saya tidak mau hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban akademiknya saja, gitu ya. Dan Bapak Ibu sebagaimana untuk meningkatkan evidence kehadiran dan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pilar, setiap pertemuan yang baik asinkronus tetap saya masukkan. Jadi di pilar itu ada 16 kali pertemuan. Ya. Dan setiap pertemuan saya biasanya minta respon dari Bapak Ibu, entah itu dengan dua pertanyaan atau 3 pertanyaan atau 1 pertanyaan. Yang setidaknya dengan adanya pertanyaan dan kemudian Bapak Ibu menjawab, saya mengartikan bahwa itu adalah bentuk dari kehadiran Bapak Ibu. Ya. Dan untuk waktu, saya tidak mematok waktunya sampai misalkan untuk satu pertemuan itu jam 12 malam closing, tidak. Saya tetap memberi kemudahan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun nanti mungkin secara periodik akan terclosing sendiri gitu, tapi tidak dalam satu hari itu. Ya. Barangkali Bapak Ibu nanti ada kesibukan, karena kalau tidak salah Bapak Ibu semua guru ya? Ya, Atau Pak. ada yang bukan guru, Pak, Bu? Ya. Rata-rata guru, Pak. Oke, berarti rata-rata guru punya kesibukan ya. Yang dalam hal ini Tendik biasanya, Pak. Ya entah itu tendik atau tenaga kependidikan ya. Saya tidak bisa memaksakan itu karena sebagaimana jargonnya dari PJJ/PAI, kuliah nyaman, kerja aman, gitu ya. Jadi saya tidak mengelok untuk timeline daripada perkuliahan. Yang penting Bapak Ibu mengkonfirmasi dengan menjawab pertanyaan yang ada di pilar itu sebagai bentuk dari kehadiran. Ya. Dan ternyata untuk PJJ secara daring ini, itu selain pilar, saya harus menggunakan portal. Nah, di portal, itu ada 5 unsur untuk penetapan penilaian. Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui itu? Di portal itu untuk menghasilkan nilai per semester, itu ada 5 unsur yang dinilai. Apakah sudah mengetahui itu, Bapak Ibu? Saya belum, Pak. Belum, Pak. Biasanya tahunya cuma kehadiran sama ngerjakan tugas aja, Pak. Oke, saya repeat announcement ya. Saya repeat aja. Jadi faktor pertamanya dan paling utamanya untuk nilai itu dari kehadiran. Ya. Kehadiran itu nilai jumlah atau akumulatif minimumnya dari 16 kali pertemuan itu 75%. Ya. Silakan Bapak Ibu hitung kalau 16 kali pertemuan 75%-nya berapa toleransi yang Bapak Ibu tidak ikut perkuliahan. Nah, itu ketentuan akademiknya demikian. Selain kalau misalkan absensinya kurang dari 75%, ini berarti penilaian 4 unsur yang lainnya tidak bisa dilakukan. Apakah 4 unsur itu? Pertama adalah UTS, UAS, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Nah, itu yang ada di pilar karena nilainya yang ada di portal karena nilainya tidak dari pilar. Pilar itu hanya nilai untuk yang tugas mandiri bisa, tapi untuk keseluruhan semester yang lalu itu masih menggunakan portal untuk nilai keseluruhan. Jadi, kalau sekali lagi kalau Bapak Ibu kurang dari 75%, maka untuk nilai UAS, UTS, tugas terstruktur, dan tugas mandirinya skip, tidak bisa ternilai. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Terlalu Pak. berat apa enggak? Enggak ya? Aman. Aman ya. Ya, aman. Karena memang saya harus memberikan output nilai itu. Jadi mohon maaf nanti segala sesuatunya boleh
Bapak Ibu komunikasikan dengan saya atau melalui PJ ya dengan saya, boleh atau dengan Kosma mah enggak lah. Biar PJ-nya saja lah, biar nggak terlalu melebar gitu ya. Chat pribadi juga boleh, di grup juga boleh, ya konfirmasi biar kita sama-sama mengembangkan. Karena prinsip dasarnya saya kan sebagai tutor yang otomatis posisinya sebetulnya kalau perkuliahan itu, sebagaimana saya ketahui, fungsi utamanya untuk kita berkembang itu 20% dari yang share. 80%-nya dari Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Nah, maka yang tadi saya sampaikan, inovasi pengelolaan lembaga pendidikan menjadi challenge yang luar biasa, yang justru tidak hanya secara keilmuan, dan itu bisa memberikan manfaatnya tidak hanya bagi Bapak Ibu, tetapi bagi saya juga, gitu ya. Bagi saya juga, yang artinya kita sama-sama belajar, sama-sama tolabul ilmi, yang bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Nah, challenge ini dan manfaat ini tentunya saya ingin berbasis OBE sebagaimana tadi saya sampaikan. Ada impact, ada output, ada hasil yang kemudian bisa dijadikan salah satu alternatif penetapan solusi dari permasalahan. Ya, karena fenomenanya nanti saya sampaikan fenomenanya seperti apa sebagai challenge atau sebagai pemantik bagi kita untuk berdiskus baik kelas 4B maupun B4 maupun B3 gitu ya. Dan absensi kehadiran untuk pertemuan ini saya tadi buka portal itu memang nama Bapak Ibu belum dicantumkan di situ secara keseluruhan, mungkin juga di pilar juga demikian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 16 kali pertemuan ini ada beberapa CPMK dan sub CPMK ya. Dan sebagai outputnya nanti, ukuran dari keberhasilan pertemuan ini, kita bisa menguraikan 3 contoh inovasi pengelolaan di lembaga pendidikan Islam. Kemudian risiko inovasi tanpa data atau etik ya. Atau yang paling pentingnya kita bisa membuat satu problem statement plus 1 sampai 3 individual. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena memang di institusi atau di lembaga pendidikan Islam itu kita menghadapi berbagai macam permasalahan yang kompleks, yang kompleksitasnya itu cukup lumayan rumit gitu ya. Sehingga ini menjadi tadi saya balik ke challenge luar biasa gitu ya. Dan pendidikan Islam itu tidak hanya formal tapi non formal juga ada, dan tidak hanya pendidikan perguruan tinggi karena memang dari jenjang RA sampai dengan madrasah itu ada. Dan tipologinya masing-masing satuan kerja pendidikan itu tipologinya berbeda-beda, karakternya juga berbeda-beda, termasuk kultur yang ada di lembaga tersebut juga berbeda-beda, yang mungkin bisa jadi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain sekalipun itu statusnya negeri gitu ya, itu tentu memiliki karakteristik tersendiri. Dan ini salah satu output yang ingin saya harapkan itu Bapak Ibu bisa mengidentifikasi dari karakteristik tersebut gitu ya. Nah, maka ada dari roadmap 16 kali pertemuan ini ya, kita 1 sampai 4 atau pertemuan pertama sampai minggu keempat itu kita bicara masalah fondasi dari mulai problem, konsep, etika gitu kan, framing, kemudian pertemuan 5 ke 7 ya ada governance and digital. Ini terkait dengan resiko, mutu, kemudian layanan. Saya sengaja based on story-nya itu PJJ. Bapak Ibu boleh sesuaikan nanti ya, bisa merujuk pada lembaga atau institusi tempat Ibu Bapak mengabdi. Pertemuan ke-8 UTS, kemudian 9 sampai 14-nya desain inovasi. Termasuk bagaimana kita membahas AI dan kurikulum, asesmen, SDM, financing, dan stakeholder yang terlibat dalam lembaga pendidikan Islam. Pertemuan ke-15-nya secara sinkronus. Nah, ini tinggal satu pertemuan lagi nanti di entah itu apakah memang nanti di pertemuan ke-15 untuk sinkron lagi kita pertemuannya atau memang nanti diperlukan biar nanti diskus aja ya, dinamis aja gitu ya untuk pertemuan yang sinkronus satu kali laginya. Ke-16-nya UAS. Nah, kemudian apa saja sih yang ingin kita bahas atau yang ingin kita share, yang ingin kita diskusikan ya untuk
perkuliahan lembaga inovasi lembaga pendidikan Islam ini, ya. Pertama konsep dasar inovasi, kemudian pengenalan LMS-nya. Saya kira Bapak Ibu bisa memahami kenapa kita belajar pakai LMS, kemudian etika akademik dan kebijakan penggunaan AI. Bapak Ibu untuk tugas untuk menjawab boleh dibantu dengan AI, tapi saya pakai AI detektor, sehingga Bapak Ibu ketika menjawab itu tidak langsung begitu di-copy langsung dipaste. Ya. Itu untuk copy paste forbidden Bapak Ibu. Ya. Mamnu. Ya, karena untuk AI dipergunakan itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai faktor utama untuk dijadikan referensi total. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang saya munculkan, ya, itu sebagai alat bantu saja, karena kunci utamanya ada pada kita. Boleh menggunakan AI, karena memang aturan pun demikian, membolehkan, tapi hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai rujukan utama. Apalagi pertanyaannya dimasukin, jawabannya di-copy, langsung di-paste. Gitu ya. Nah ini jangan sampai kita juga tidak memahami substansinya, atau apa yang dijawab oleh AI. Karena beberapa AI, apalagi yang tidak berbayar, ketika dikonfirmasi itu menjadi halusinasi gitu ya. Nah, challenge-nya, kenapa saya juga menuntut untuk pemahaman secara substantif, karena memang berbasis output, mata kuliah ini sebetulnya kalau kita pahami, saya coba merenung 1-2 hari ke belakang itu, ini kayaknya bisa deh dijadikan sebagai objek dari karya ilmiah Bapak Ibu. Bagi yang memang belum memiliki rencana penetapan karya ilmiah minimal untuk penelitian, ya. Entah itu skripsi maupun untuk jurnal di Bapak Ibu. Yang tendik juga bisa. Kalau yang tendik banyak nggak di sini tenaga kependidikannya? Selain guru. Yang tenaga kependidikan, yang di tata usaha misalkan? Ada Pak beberapa, kalau di kelas B3 itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu Bapak. Oh, ada 4 atau 5, tapi setidaknya ini bisa menggambarkan bagaimana nanti mata kuliah ini bisa menjadi objek dari karya ilmiah. Ya. Karena inovasi, biasanya kalau kita melihat secara kasat matanya, ada sebuah problem, kemudian ada kesenjangan itu diperoleh bagaimana seharusnya dan bagaimana kenyataannya. Ya. Karena saya yakin Bapak Ibu tuh punya pemikiran, ini harusnya begini nih, ini bagusnya begini, gitu. Itu kan yang idealnya, faktanya kenyataan. Itu yang seperti apa? Artinya antara seharusnya dengan kenyataan itu berarti ada gap, ada kesenjangan. Yang kemudian itu memberikan ruang bagi kita untuk bisa lebih jauh melihat ini sebagai objek analisis, gitu ya. Analisisnya boleh kualitatif maupun kuantitatif. Dan itu merupakan salah satu tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu untuk pertemuan UTS berupa proposal. Ya. Tapi nanti proposal tidak hanya fenomena, tentu ada teori. Teorinya ada teori besar, teori menengah, dan teori yang terapannya. Ya. Nah, untuk nanti UTS, Bapak Ibu boleh kita diskusi, boleh tektokan lah di grup WA ya nanti untuk seperti apa. Karena memang saya juga memandangnya, kenapa ini seluruhnya menjadi tugas mandiri, lagi-lagi tipologi, kondisi, struktur, kemudian habit, kemudian budaya setiap satuan kerja Bapak Ibu tentu berbeda-beda. Dan ini walaupun memang misalkan dari satu satuan pendidikan atau dari satu sekolah gitu ya, bisa jadi yang Bapak Ibu lihat 2 hal yang berbeda. Misalnya itu ada 2 orang, kan belum tentu sama gitu yang dilihatnya. Pemikiran juga belum tentu sama gitu ya. Dan Bapak Ibu memiliki freedom untuk bisa memilih mana yang akan Bapak Ibu pilih gitu ya untuk menentukan itunya. Nah, ini yang kemudian
di pertemuan 8 berupa proposal. Nanti pertemuan ke-16-nya reportnya seperti apa. Bapak Ibu boleh nanti metodologinya menggunakan kualitatif maupun kuantitatif. Yang sederhana Bapak Ibu saja ini untuk latihan nanti report di akhir. Kalau semester 6 kalau tidak salah Bapak Ibu sudah ketemu metodologi penelitian ya? Metodologi penelitian. Udah, Pak. Udah. Di semester 3. Iya, semester 3. Semester 3 ya. Ini bisa Bapak Ibu nanti sebagai bahan juga sih menambah wawasan kita, termasuk juga wawasan saya gitu ya. Dengan karakteristik yang real yang terjadi di satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Ya. Mau itu dari segi pembelajarannya atau KBM-nya, mau inovasi dalam bentuk KBM-nya atau misalkan inovasi dalam bentuk governance-nya, governance berarti tata kelolanya, entah itu dari penetapan mutu, entah itu dari misalkan penetapan pedoman akademik, ya yang sebelumnya tidak ada kemudian diadakan, kemudian misalkan contohnya banyak kok Bapak Ibu sekalian ya, tidak inovasi itu tidak hanya berkaitan dengan teknologi. Ya, karena bukan berarti teknologi itu mengganti, inovasi itu belum tentu mengganti. Bisa jadi inovasi itu adalah menambah nilai atau memperbanyak nilai tambah. Jika sebelumnya dilakukan misalkan SOP belum ada, penetapan penjadwalan SOP-nya belum ada, ya. SOP pengajaran, SOP penyusunan RPP misalkan untuk pembelajaran PAI boleh kok Bapak Ibu sekalian. Karena nanti hasilnya itu sebagai impact yang dapat diimplementasikan di lembaga Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa? Oke. Jadi tidak hanya governance-nya saja, tidak hanya tata kelolanya saja, tidak hanya bagian keuangan saja. Misalkan untuk yang teknik, saya mau melakukan inovasi terhadap keuangan laporan yang selama ini dilakukan secara manual, konvensional. Saya ingin menggunakan adaptasi terhadap teknologi melalui teori TAM, teknologi acceptance models. Gitu. Itu boleh kok Bapak Ibu ya. Bapak Ibu untuk referensinya Bapak Ibu boleh mencari ke AI. Untuk di salah satu reasoningnya atau menjadi latar belakangnya Bapak Ibu boleh mencari jurnal ya, boleh mencari jurnal di Google Scholar atau menggunakan Scholar GPT atau menggunakan apa boleh. Karena yang pasti kita tadi saya sampaikan sama-sama belajar akan memberikan informasi yang simbiosis mutualisme gitu ya. Baik, itu untuk UASnya nanti jadi hasilnya adalah report dari proposal yang Bapak Ibu kerjakan di UTS. UASnya seperti itu. Nah, kemudian pertemuan kedua yang nanti mungkin ini kan kemungkinan besar saya tempelkan atau saya masukkan upload di pilar ya. Pertama tipologi lembaga, itu pertemuan kedua. Tantangan mutu, relevansi, public trust, dan problem mapping. Pertemuan kedua, karena memang saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama mengidentifikasi tantangan kontemporer lembaga pendidikan Islam berbasis data atau berbasis indikator. Ya, berarti kalau tantangan kontemporer berarti tantangan kekinian di tengah hiruk pikuknya kemajuan teknologi yang semakin cepat ya berubah dan kita harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam aktivitas dalam lembaga pendidikan. Ketiga atau di minggu yang ketiga. Ya, yang ini sebetulnya di minggu ketiga itu kita akan menjelaskan definisi inovasi, kemudian incremental versus disruptive, kemudian diffusion of innovation, dan evidence-based innovation. Evidence-based innovation itu berarti bukti atas inovasinya. Nah, ini akan nanti nyambung ke proposalnya. Karena memang di pertemuan ketiga ini, itu akan menjelaskan konsep inovasi dan change management pada lembaga pendidikan. Jadi akan membedah jenis inovasi dan memberi contoh pada lembaga pendidikan Islam. Nah, salah lembaga pendidikan Islamnya itu kalau di kelas ini berarti berdasarkan tempat Bapak Ibu mengabdi, gitu ya. Kemudian di meeting keempat itu Islamic value sebagai kerangka evaluasi kebijakan.
Kalau tadi misalkan saya menyarankan Bapak Ibu menggunakan teorinya TAM gitu, teknologi acceptance model itu sebagai applied teorinya, tapi Bapak Ibu juga melihat Islamic view sebagai kerangka evaluasi kebijakan. Nah, itu bisa misalkan ke Konstitusi Syariah atau Bapak Ibu juga bisa mengadopsi selain Islamic view-nya SDGs kah gitu ya. Sehingga nanti akan kita bisa menilai inovasi dengan kerangka etik Islam ya. Salah satunya Makosid. Atau lebih detailnya bisa ke amanah, keadilan, ya, ihsan atau hal lain yang memang dapat kita jadikan sebagai salah satu instrumen Islamic view. Nah, pertemuan kelima, good governance, tata kelola yang baik, berarti berkaitan dengan akuntabilitas, transparansi, manajemen risiko, dan kepemimpinan transformatif. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa menganalisis untuk inovasi masalah kepemimpinan. Apakah di tempat Bapak Ibu model kepemimpinan seperti apa yang kemudian nanti diimplementasikan atau dilakukan inovasi perubahan-perubahan seperti apa gitu ya. Ini di kelima ini Bapak Ibu sebagai jalan untuk menyusun proposal itu karena ini ada RCA itu tuh root case analysis pada kasus gitu. Nah, tujuannya itu dari bahan kajian pertemuan kelima itu menganalisis governance dan kepemimpinan perubahan lembaga pendidikan Islam. Ya. Pertemuan ke-6 itu kita bisa membahas atau kita akan membahas mutu layanan. Nah, mutu layanan itu kita rancang indikator mutunya, kemudian KPI sederhana lembaga pendidikan Islam. KPI itu Key Performance Indicator, jadi indikator kinerja utama. Nah, apakah misalkan di Bapak inovasinya sebelumnya belum ada KPI, sekarang diinovasikan Bapak Ibu mereport inovasinya adalah penyusunan KPI. Gitu. Ya nanti teruntuk dari misalkan pimpinan tertinggi sampai dengan terbawah itu masing-masing saling berkaitan karena itu akan membentuk sebuah sistem. Sebagaimana kita ketahui terminologi dari sistem berarti kan instrumen antar instrumen yang ada dalam sebuah skup itu saling terikat dan terkait. Nah, report menggunakan draft KPI. Nah, draft KPI itu bisa 5 sampai 8 indikator ya sebagai target awalnya. Pertemuan ke-7 ya bisa sebagai bentuk dari misalkan ini saya tidak ke proposalnya di pertemuan ke-7 itu sebagai salah satu bentuk dari contoh yang akan kita bahas untuk itu adalah learning management system strategy ya atau alur layanan akademik digital dan learning analitik dasar. Nah, ini merancang transformasi digital. Nah, bahasa transformasi ini sebagai kalau transformasi itu adalah minimal itu kita bisa membahas before and after-nya. Ya. Pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 AI untuk layanan akademik dan untuk pembelajaran, ya. Termasuk di dalamnya bagaimana kebijakan penggunaan AI. Nah, kalau untuk PJJ kelas B4 dan B3 sudah saya jelaskan ya, AI boleh dibantu ya, boleh digunakan sebagai alat bantu gitu ya. Yang tidak boleh copy paste dari AI. Ini bisa jadi Bapak Ibu nanti capaian yang ingin dicapai ya itu capaian yang ingin dicapainya itu kita bisa menyusun not etika AI dan tata kelola dalam pendidikan. Ke-10 minggu ke-10 micro learning untuk project based relevansi PAI dengan abad atau dengan kekinian ya. Ini termasuk pengembangan kurikulum, inovasi kurikulum dan pembelajaran PAI. Ya. Termasuk di PJJ. Ya. Dan OBE untuk RPS ini bagian dari transformasi kurikulum yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sekaligus juga untuk mengembangkan ya di PJJ PAI-nya. Pertemuan ke-11 integritas akademik dan anti plagiarisme. Ya, saya kira di Metopen atau di mata kuliah lain juga sudah Bapak Ibu kenal dengan plagiarisme gitu ya. Pertemuan ke-12-nya komunitas belajar dan budaya organisasi.
ya. Nanti kalau misalkan, oh proposalnya kan semester pertemuan ke-8, boleh direvisi nggak setelah pertemuan sampai pertemuan ke-15? Boleh Bapak Ibu, gitu ya. Boleh. Jadi saya nggak ini nggak ngunci banget gitu ya. Tetap fleksibel untuk ininya, untuk pengerjaan tugasnya. Pertemuan ke-13-nya model pembiayaan, termasuk bagaimana melakukan inovasi melalui diversifikasi. Misalkan Bapak Ibu lembaga pendidikannya itu mengimplementasikan model unit usaha atau melalui penyaluran diswab atau wakaf produktif, ya, termasuk di dalamnya audit sosial. Pertemuan ke-14 itu trust public, komunikasi kemitraan, alumni network, dan manajemen isu. Salah satu hal yang menjadi poin pokok dalam lembaga pendidikan seperti di kampus PTKIN UIN Sibersainur Jati Cirebon itu, alumni network atau networking bagi alumni itu menjadi satu bagian yang penting dalam pencapaian KPI Pak Rektor. Ya, dan itu dibangun CDC, ya, CDC di kampus ini, Bapak Ibu juga nanti akan tergabung di CDC, Career Development Center, walaupun Bapak Ibu sudah mengajar, sudah bekerja, tapi tetap tergabung di situ sebagai bagian dari alumni. Ya. Nah ini alumni ini perannya sangat besar, karena sekarang itu di salah satu KPI Pak Rektor itu, atau di perkinnya Pak Rektor, alumni itu harus bisa berkontribusi dan berdampak, karena kampus kita ini kan ingin berdampak, apalagi sekarang dengan tidak hanya SDGs tapi juga ada ekoteologi gitu ya. Nah, ingin berdampak nih alumninya, kira-kira di dunia pekerjaan, di lapangan pekerjaan, atau kita bisa exercise-nya untuk lembaga pendidikan, untuk FTIK, atau misalkan untuk FEB-nya kita masuk kepada dunia usaha, dunia industri. Nah, pertemuan ke-15 ini sebagai klinik capstone. Nanti akan sebetulnya saya untuk pilihan report yang Bapak Ibu lakukan ya, yang sudah Bapak Ibu susun. Ya, mungkin bahasa ininya memvalidasi lah ya. Ya, termasuk juga bagaimana mengurai dari report yang telah Bapak Ibu lakukan. Pertemuan ke-16-nya UAS, dan di UAS ini nanti mengumpulkan untuk yang laporan tadi yang telah selesai dan final gitu ya. Jadi proposalnya based on true story yang ada di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Oke, sampai sini adakah yang ingin dipertanyakan? Silakan dari B3 maupun B4 ya. B3 untuk dan B4 siapapun ya. Silakan untuk bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin gini Pak, tadi saya sudah mendengarkan dari awal sampai dengan akhir. Mungkin saya menangkapnya itu karena kita belum terjun langsung berkaitan dengan mata kuliah yang ini. Mungkin kita masih bingung Pak. Ya jujur saya juga masih bingung tadi dari awal sampai dengan akhir, nanti konsep di akhirnya itu akan seperti apa. Itu Pak. Mungkin teman-teman juga sama. Nanti kalau kita sudah terjun lah itu pasti akan banyak pertanyaan Bapak. Oke. Kalau begitu, biar tidak terlalu bingung, apa yang bisa saya bantu? Apakah membuat template-nya? Ya, Iya, atau Bapak. seperti apa? Iya, jujur mungkin kita minta itu aja Pak, template-nya nanti supaya kita sudah ada bayangan sebetulnya nanti di tugas akhirnya itu kita disuruh ngapain, seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Pak. Insya Allah saya bantu kok, ya, biar memudahkan. Dan ini nanti hasilnya akan menambah hasanah gitu ya. Pemikiran-pemikiran kita, karena berbasis dampak ya. OBE berbasis dampak itu setidaknya ketika Bapak Ibu bisa membaca satu dengan yang lainnya atau mengetahui satu dengan yang lainnya, itu kita akan memperoleh hasanah yang lumayan banyak ya untuk penyelesaian atau alternatif solutif dari masing-masing lembaga pendidikan. Itu. Karena based on true story-nya seperti itu gitu ya. Atau based on case-nya memang ada gitu, bukan halusinasi gitu ya. Nah, nanti saya bantu untuk template-nya membuatnya seperti apa sehingga Bapak Ibu bisa menyusunnya gitu ya. Kalaupun nanti template-nya
Pak ini terlalu kaku ke template-nya, boleh Bapak Ibu dikembangkan. Ya, boleh dikembangkan. Atau ini dikurangi nih Pak, karena untuk lembaga pendidikan saya ini kayaknya yang ini kurang gitu ya. Yang artinya template nanti dapat Bapak Ibu sesuaikan. Ya, dapat Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kondisi dan pemikiran Bapak Ibu. Yang penting kan begini Pak Bu. Kalau saya pertanyaannya begini, kalau proposal penelitian sudah bikin apa belum untuk skripsi? Belum, Pak. Belum. Belum? Cuman Atau ada yang sudah? Proposal Belum, skripsinya. Bapak. Ini semester 6 loh masalahnya. Berarti Bapak Ibu kan tinggal karena semester. iya, Pak, sebelumnya kan kami pernah belajar metodologi, terus ada juga beberapa mata kuliah yang kita disuruh buat proposal untuk tugas akhirnya gitu. Jadi kan nanti ya mungkin kita bakal buat baru lagi, cuman yang lama mungkin dipakai. Kan nanti tergantung itu Pak di ACC atau Oh, enggak ya. betul, Gitu. betul. Artinya yang tadi saya sampaikan Bu Ibu Yunila sebagai alternatif dari karya ilmiah yang Bapak Ibu pilih nanti. Nah, patokannya begini deh, kalau Bapak Ibu yang biasanya rada susah itu untuk penyusunan itu di latar belakang, karena itu mengkombin seluruh aspek yang ada di dalamnya, ya. Di latar belakang ini tadi saya sampaikan pertama ada fenomenanya, kemudian ada gap fenomena. Jadi menceritakan apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi itu biasanya di latar belakang itu diinputkan untuk data atau fakta. Data atau fakta. Bapak Ibu boleh tulis deh, ada 4 hal yang di latar belakang untuk skripsi itu, yang kemudian ini menjadi penguat di latar belakang itu. Pertama fenomena dan gap fenomenanya. Kemudian yang kedua itu tuangkan data ya secara faktual ya. Data secara faktual. Kemudian yang ketiga gap penelitian. Artinya Bapak Ibu akan memasukkan secara ringkas itu penelitian-penelitian orang lain di tempat yang lain di waktu yang berbeda dengan Bapak Ibu. Bahasa kasarannya atau bahasa yang lebih familiarnya itu penelitian terdahulu. Yang itu akan memberikan ruang bagi kita akan masuk ke mana? Karena di tempat lain tuh misalkan penelitian dilakukan oleh Pak Fatur Rahman itu membahas tentang kurikulum PAI, ya, yang dilakukan pembelajaran atau KBM di kelas. Maka Pak In Chandra akan melakukan penelitian pendidikan PAI berbasis digital. Ada perbedaan atau tidak? Nah, teori yang digunakannya apa? Berarti teori pembelajarannya. Dari mulai grand teori, pembelajaran itu seperti ini. Kemudian middle teorinya, itu misalkan pemberdayaan, model asep teorinya itu, atau applied teorinya itu adalah TAM misalkan. Karena banyak sekali teori-teori yang bisa dipergunakan. Nanti itu ketemu gap-nya. Yang keempat, itu urgensinya ketika ibu bapak melakukan penelitian. Kenapa sih dilakukan penelitian itu? Pentingnya apa? Gitu. Ya. Saya melakukan penelitian ini karena misalkan seperti apa itu kan punya reasoning, punya alasan. Nah itu hasilnya seperti itu, gitu kira-kira. Yang nanti Bapak Ibu akan menyesuaikan template-nya dengan kondisi secara faktual di Bapak Ibu, termasuk pemikiran Bapak Ibu. Arahnya ke sana sih Bu Yunila, gitu ya. Oke, ada lagi? Tambahan Bapak, kalau inovasinya itu kan di apa ya, di kelas saya lah terutama, itu tidak semuanya itu menjadi guru PAI Bapak, bermacam-macam lah, ada yang guru fisika dan lain-lain. Nah, karena kita jurusan PAI, kita diwajibkan untuk inovasinya itu di PAI itu atau bebas Bapak? Untuk mata kuliah ini? Iya Bapak, betul. Oh bebas. Kan tadi saya udah bilang. Bebas Pak, jangan PAI-nya doang. Nggak usah, kan saya Ya. bilang pertama, clue-nya begini, tergantung kondisi faktualnya. Kedua, perbedaan karakteristik dari setiap lembaga pendidikan. Ketiga, peran Bapak Ibu di lembaga pendidikan itu kan mungkin bisa jadi berbeda-beda. Kenapa tadi saya tanyakan ada yang tendik? Tidak. Ya, berarti tidak semuanya homogen, berarti heterogen nih, gitu kan ya. Kemudian yang keempatnya, itu tidak hanya berkaitan dengan KBM saja.
Tidak hanya berkaitan dengan kurikulum. Kan nggak mungkin sekarang misalkan dia tendik, dia di TU berbicara masalah KBM. Dia akan lari misalkan ke governance untuk tata kelola di bidang apa? Manajerialnya kah, keuangannya kah, membahas sumber dayanya kah? Karena nanti patokannya bagaimana melakukan inovasi yang ada di situ. Merubah suatu atau bukan merubah secara saklek ya atau merubah secara ini langsung tidak. Tetapi konsep doang sih sebetulnya hanya konsep yang kemudian itu implementasikan diserahkan ke pimpinan Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi setidaknya harapannya nanti bisa diimplementasikan. Maka nanti itu tidak melulu ada di PAI. Boleh yang kimia boleh berkaitan dengan kimianya. Misalkan atau yang maaf biologi bicaranya tata kelola manajemen inovasi pengelolaan laboratorium kimia. Boleh, nggak apa-apa Pak Fatur. Ya. Yang penting nanti Bapak Ibu secara konsep inovasi pengelolaan lembaga pendidikan itu paham inovasinya apa. Kemudian kita kan dipersempit dengan lembaga pendidikan Islam. Padahal lembaga pendidikan Islam itu banyak banget gitu. Ya. Nah Bapak Ibu batasi pemikirannya, mana yang mau diambil. Jangan terlalu mengawang-awang kemana-mana. Cukup dipersempit saja, saya mau belajar yang lebih spesifik aja, lebih bagus, fokus gitu ya. Jadi tidak perlu, pendidikan PAI, pendidikan PAI banyak banget, bisa dipersempit nggak? Oh boleh, misalkan apa? Digitalisasi alat peraga untuk pembelajaran PAI bab praktek ibadah misalkan. Kan PAI-nya juga masih luas Pak. Inovasi alat peraga praktek ibadah pendidikan PAI pada sekolah ini. Nah, nanti kalau skripsi kan itu Bapak Ibu bisa kalau kualitatif itu bisa diperdalam, kuantitatif ya Bapak Ibu bisa diperjelas lagi gitu terhadap apanya, impact-nya gitu ya. Kira-kira begitu Pak Fatur. Bisa dipahami? Iya, bisa Bapak. Jadi kimia pun belum tentu di kimianya Pak, bisa jadi lebih dalam. Lebih spesifik lagi. Yang tata kelola keuangan pun, misalkan teknik keuangan kan banyak. Ya. Keuangan banyak. Misalnya digitalisasi pelaporan untuk arus kas. Boleh. Maaf, arus kas nggak ada ya. Ada arus kas yang tidak ada tuh laba rugi. Gitu ya. Atau mekanisme inovasi, mekanisme pencatatan catatan atas laporan keuangan. Boleh. Lebih spesifik aja. Ya, jangan terlalu luas. Karena ini kan pengennya impact. Kalau terlalu luas, khawatirnya justru lebih nggak kena gitu ya. Kira-kira begitulah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Bapak, bisa. Oke. Berarti hampir seperti PTK ya Bapak. Berarti objeknya itu fokus pada misalkan satu kelas, terus berikutnya pada satu semester seperti itu ya Bapak. Kalau untuk itunya, itu kan penelitian tindakan kelas ya, berbeda kalau inovasi itu. Pembedanya di mana? Kalau PTK kan mungkin Bapak Ibu akan populasinya itu lebih sempit, khusus, periodik gitu ya. Kemudian objeknya juga dipersempit. Tapi kalau inovasi ini kan yang bisa dilakukan untuk siapa saja. Kan akan melakukan inovasi. Misal kayak tadi inovasi implementasi teknologi untuk penyediaan bahan ajar praktek ibadah. Misal Pak Fatur yang mengajar itu, ketika Pak Fatur tidak mengajar itu kan bisa digunakan oleh guru yang lain. Inovasinya. Jadi fokus ke inovasinya, tetapi objek yang ditelitinya boleh secara spesifik. Kira-kira begitu Pak Fatur. Siap Bapak, siap. Ya. Bisa dipahami Pak ya, Bapak Ibu? Iya, bisa Bapak. Oke. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, kemudian saya nanti aja nanyanya Japri boleh kok, gitu ya. Walaupun mungkin saya jawabnya agak-agak
slow respon. Karena yang tadi pun kenapa saya keluar masuk apa namanya Google Meet ini yang kelas B3 dikirim lagi ke B3 gitu. Chatnya ketumpuk-tumpuk Bapak Ibu gitu ya. Saya mohon maaf ya. Tapi saya usahakan untuk bisa merespon Bapak Ibu sebisa mungkin saya. Karena ini prinsip dasarnya saya sharing aja dengan Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Mangga silakan. Silakan yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Bapak. Ini yang saya sampaikan barusan atas pertanyaan Pak Fatur itu. Jadi fokusnya ke inovasi di pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Ya. Bapak Ibu bisa cek di PowerPoint yang Bapak Ibu lihat ya. Ini inovasi pengelolaan yaitu pembaruan pada sistem tata kelola, layanan, SDM, pembiayaan, kurikulum yang menghasilkan nilai tambah terukur. Jadi ada value added-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian nilai tambah ini harus bisa dilihat lewat indikator. Ya. Oke, kalau misalkan nilai tambah ini Bapak Ibu skip nggak masalah sih ya. Yang penting saya ketemu inovasinya aja. Udah gitu aja sederhananya ya. Mutu layanan, efisiensi, akses, kepuasan, retensi, trust public. Yang kira-kira tuh kalau nggak di skip, misalkan kalau saya buat inovasi ini tuh atau saya menambah teknologi dalam belajar atau saya membuat SOP tata kelola laboratorium untuk biologi, untuk kimia, ini akan menciptakan efisiensi, ini akan menciptakan akses yang mudah dan merata, equal bagi seluruhnya. Kemudian itu akan menciptakan trust publik atau trust stakeholder. Dari siapa? Ya dari pimpinan Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan untuk memvalidasi, ya, bukan untuk cari muka, bukan. Atau ketika misalkan di akreditasi, dinilai, oh ini udah ada SOP-nya nih, yang sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Nah kira-kira tuh nilai tambah yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi, inovasi itu bukan hanya sebatas ganti aplikasi. Tetapi di situ ada fokus redesign terhadap prosesnya, kemudian juga terhadap budaya, yang kemudian akan menciptakan accountability. Nah, inovasi proses seperti apa? Maka nanti yang saya sampaikan lebih spesifik, inovasi yang bisa Ibu Bapak jalankan itu minimal kita bisa memilah inovasi di 4 hal. Ya. Pertama, inovasi proses yang tadi saya sampaikan di keuangan seperti apa, berarti ada SOP terhadap pengelolaan laboratorium, berarti di inovasi proses. Ada alur administrasi, ada respon keluhan, Bapak Ibu membuat Q&A atau kritik dan saran, misalkan seperti itu. Boleh kok Bapak Ibu yang seperti itu juga. Sekolah ini awalnya nggak punya nih kritik dan saran untuk orang tua, untuk wali, untuk masyarakat umum. Ibu Bapak membuatkan kotak saran itu, apalagi yang sudah punya website ya sekolahnya. Gitu. Ada kritik dan sarannya, membuat fitur itu boleh. Inovasi layanan, ada helpdesk-nya, ya ada layanan akademiknya, ada untuk one stop service-nya, ini layanan satu atap gitu ya. Layanan satu atap tuh beberapa sekolah kayak di Cirebon itu untuk Man 1 kabupaten dan Man 2 ya di Ciwaring itu udah punya one stop service. Saya belum tahu kalau Man 3, 4, 5, 6-nya karena belum ke sana gitu ya. Tapi mereka sudah punya one stop service. Termasuk yang diusahakan di kampus kita juga ada one stop service gitu. Jadi layanan terpadu. Kemudian inovasi model. Nah, model pembiayaan berkelanjutan. Nah, ini kalau pembiayaan itu kalau kampus kan yang tidak hanya mengandalkan BOPTN, tidak hanya mengandalkan PNBP, tapi juga mengandalkan misalkan dari sukuk, mengandalkan dari pembiayaan luar negeri gitu ya, melalui
HKLM gitu ya. Dan kemitraan. Nah, kemudian mengembangkan filantropi secara profesional. Apa yang tadi disampaikan oleh saya itu, misalkan untuk efisiensi atau penggunaan dana zakat dan wakaf, gitu ya, produktif. Kemudian inovasi pembelajaran, microlearning PAI, asesmen, autentikasi, analitik belajar dan lain sebagainya. Ya, kira-kira begitulah untuk dipilah dari pilihnya. Dan inovasi itu belum tentu sama dengan perbaikan rutin. Karena ini jangan sampai tertukar nih, karena oh ini inovasi perbaikan rutin, oh beda lagi itu. Jadi kalau kita bandingkan antara perbaikan rutin dengan inovasi, untuk membedakan inovasinya, pertama kalau perbaikan rutin itu menjaga operasional tetap jalan. Tapi kalau inovasi dari yang sudah ada itu bisa nilai tambah yang terukur. Yang perbaikan rutin itu kecil skupnya, kemudian SOP-nya SOP yang lama atau yang sudah dilakukan. Tapi kalau inovasi dia akan meredesain proses, meredesain layanan, meredesain struktur, dan juga ini akan diikuti dengan redesign dari SOP. Nah, kalau perbaikan rutin misalkan, perbaikan rutin itu contohnya kayak gini. Sarpras yang ada. Nah, kursinya itu udah goyang-goyang. Diperbaiki. Nah, Bapak Ibu akan mencapai pada narasi, ini enak nih kalau udah begini nih. Tapi kalau inovasi itu ada indikator, ada KPI. Dia punya baseline target. Kemudian perbaikan rutin itu, perbedaan dengan inovasi, itu rendah atau tidak mengubah sistem. Ya, dia tidak akan mengubah sistem tetap seperti itu gitu. Tapi kalau inovasi, dia akan memberikan nilai tambah sehingga sistem itu akan lebih tinggi. Nah, kalau sistem lebih tinggi, dia akan perlu mitigasi dan etik untuk menjalankannya. Ya, termasuk misalkan perbaikan rutin, ganti template suratnya nih, administrasi nih, template suratnya diganti nih, nggak begini nih, template surat untuk pemberitahuan, untuk pengantar, untuk undangan, terus diganti gitu. Kita ganti pakai one stop service dan dashboard layanan. Oke, kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Adakah pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Ini perlu saya kirim nggak untuk PPT-nya? Perlu, Pak. Oke. Jadi, kalau dengan teori yang kedua tadi berdasarkan Roger, ini berdasarkan Fulan. Ya, perubahan pendidikan itu sosial. Jadi itu perubahan pendidikan sehingga gagal bukan karena buruknya ide, bukan. Tapi karena memang kapasitas, budaya, dan konteks yang tidak siap. Nah, kira-kira nanti inovasi Bapak Ibu juga dapatnya yang memang konteksnya itu ini bisa diimplementasikan atau implementable gitu ya. Jangan sampai ini bakal stuck nih, nggak bisa di endorse untuk berikutnya gitu ya. Nah, kapasitas itu memang terkait dengan apa? Berarti ada kompetensi SDM-nya dong, sumber daya manusianya seperti apa. Dilarikan ke teknologi kalau memang di tempat Bapak Ibu semua itu, mohon maaf, di kampus juga ada ya beberapa yang sudah sepuh dan itu untuk ke teknologi misalkan masih gaptek ada gitu ya. Ada barangkali di Bapak Ibu ada yang ini udah nggak bisa di-upgrade nih gitu ya. Berarti kan berkaitan dengan capacity gitu. Nah, teori capacity itu bisa dikembangkan Bapak Ibu untuk grand design-nya bisa ya. Kemudian sumber daya, sistem pendukungnya, stakeholder-nya gimana? Muridnya paham apa enggak nih kalau saya melakukan inovasi ini gitu ya. Kalau misalnya tidak dirasa murid itu ini kayaknya murid belum bisa nih. Salah satu bentuknya apa? Kalau misalkan saya menggunakan LMS, loh kenapa muridnya nggak bisa? Karena device atau alat yang dipergunakan oleh murid itu tidak semuanya
sama, berbeda-beda. Di samping itu, artinya HP atau laptopnya beda-beda gitu kapasitasnya. Kemudian jaringan yang dipergunakannya juga, sinyalnya juga beda-beda. Kemudian kadang ada, kadang enggak, misalkan begitu. Atau katakanlah dari implementasi LMS yang tidak bisa dilaksanakan itu, habit yang ada di anaknya. Tapi setidaknya ketika kita memasukkan ini akan merubah karakter yang ada, merubah budaya yang ada. Kemudian selain capacity ada budaya dan relasi. Ya. Itu ada kolaborasi, trustworthy, communication, dan leadership. Nih, nanti Bapak Ibu bisa, ada nggak pemenangnya, ada nggak forum suruhnya, ada nggak quick win-nya, gitu ya. Budaya relasi. Kemudian ada konteks yang Ibu lakukan dalam inovasinya itu, entah itu di kebijakan, di regulasi, di stakeholder, atau realitas di lapangan. Ketika misalkan Ibu Bapak memasukkan inovasi dalam pembelajaran, ini sesuai nggak sih dengan regulasi? Karena harus disesuaikan dulu regulasi. Dan regulasi itu menjadi kondisi yang seharusnya. Ini kalau Bapak Ibu misalkan akan menginovasi di SOP, ya, atau di kompetensi SDM, atau di apapun yang sifatnya manajerial aja ya. Kan ada aturannya. Ya. Aturannya begini loh, itu sebagai kondisi. Tapi faktanya, misal contoh, dan ini saya kira bukan, saya tidak membicarakan di tempat lain, bisa jadi di tempat kampus juga ada ya, plus minus lah ya, di mana-mana plus minus gitu ya. Di kampus X misalkan, yang menjadi masalah di kampus X itu, kita merujuk pada Undang-Undang ASN, Undang ASN nomor 5 tahun 2014 misalkan, nomor berapa ya? Saya lupa itu. Di Undang-Undang ASN jam kerja dimulai dari jam sekian sampai jam sekian atau secara akumulatif sekian jam misalkan. Itu menurut aturan, tapi faktanya banyak yang tidak memenuhi target jam kerja. Itu berarti gap di situ. Fenomenanya kondisi seharusnya seperti itu, kenyataannya seperti ini. Itu yang saya maksud di gap ya, fenomenanya seperti itu. Ya. Yang ada di Bapak Ibu sekalian. Nah, memandangnya berarti nanti kita melihat merujuk pada Islamic view sebagai ethical lens atau sebagai lensa etika. Nah, ini tentu bukan hanya slogan. Saya kira kalau slogan-slogan itu banyak banget lah ya. Di setiap satuan pendidikan juga punya slogan-slogan yang masing-masing berdasarkan keunggulan yang dimilikinya. Tapi apakah itu memang merujuk pada kultur yang ada, merujuk pada nilai yang ada, atau memang menjadi sebuah kelebihan yang dimiliki, atau justru itu hanya sebuah slogan. Ya. Kita melihatnya manfaat dan mafsadatnya. Ya, termasuk nanti pemanfaatan teknologi kira-kira bagaimana. Ya. Nah, di kampus ini untuk PTKI sekarang secara nasional penggunaan teknologi itu jelas akan menambah nilai dari akses yang dilakukan oleh para mahasiswa. Oke. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengikuti problem mappingnya seperti apa. Nah, oke. Saya mengajak Bapak Ibu untuk diskusi sekarang. Ya. Kasusnya begini. Sebuah madrasah atau sebuah pesantren, tergantung tempat Bapak Ibu sekalian. Itu mengalami penurunan pendaftaran dalam rentang waktu 3 tahun secara berturut-turut. Masalahnya. Berarti gap-nya. Kedua, para orang tua itu memperoleh informasi yang tidak jelas atau respon yang slow respon, dan kemudian jadwal penerimaan yang berubah-ubah. Itu pemantiknya, kasusnya. Bisa dipahami, bisa dibaca Bapak Ibu? Bisa Bapak. Bisa Pak. Saya minta dari Bapak Ibu 1 atau 2 orang untuk menjawab ini saja. Pertama, atas kasus yang tadi, buat problem statement.
dengan 1-2 kalimat. Atau Ibu pilihlah kasus pemantiknya, Bapak Ibu pilih satu aja. Pendaftar 3 tahun berturut-turut jumlahnya turun. Bikin problem statement-nya. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Silakan, yang mau jawab. Marketnya kurang paling, Pak. Marketnya kurang. Dengan Bapak siapa? Ya. Di mana? Dengan Pak Yazid B3. Dari mana, Pak? Dari Sleman, Pak. B3. Sleman ya, Yogyakarta ya? Ya. Oke, terima kasih. Problem statement-nya, marketnya berkurang. Ada lagi yang bantu jawab? Kalau saya kurang inovasi, Bapak. Kurang inovasi. Ya, kurang inovasi dalam proses pembelajaran. Oke. Coba lebih spesifik lagi yang berkaitan dengan pendaftar. Pelayanan kayaknya, Pak. Pelayanan. Iya, Seperti apa, Pak? Pelayanan lembaganya, Pak. Artinya dari segi pengurusnya, dari segi orang-orangnya dan lain sebagainya itu kurang respon dan sebagainya. Sehingga orang itu enggan untuk mendaftar gitu loh, Pak. Oke. Dengan Bapak siapa di mana? Yunus D4, Pak. Dari? Di Cirebon. Cirebon. Cirebon mana, Pak? Kelangenan, Pak. Oh, Kelangenan. Oh, Wong Park ya? Iya, Wong Park, Pak. Park. Oke, terima kasih Pak Yunus. Ada Ya, lagi? siapa? Ada Pak, mungkin selain promosinya kurang, persepsi dari masyarakatnya terhadap kualitas pendidikan, terus fasilitasnya juga mungkin ada yang belum memadai, bisa juga karena biasanya kalau di sini itu madrasah ibtidaiyahnya itu kan banyak yang swasta, Pak. Jadi kan bayar tuh. Kalau yang di negeri kan gratis. Jadi kadang tuh dari situ sih, Pak. Wali muridnya nggak mau masuk madrasah gitu. Oke, problem statement dari Ibu lebih spesifiknya promosi yang kurang. Ibu dari mana, Bu? Dari Riau, Pak. Dari Riau. Wih, sama kayak Pak Fatur ya? Riau. Pak Fatur di Saya Wonosobo. Wonosobo, Bapak. Oh, Dieng. Iya, betul. Wah, ya orang Dieng. Kalau di Wonosobo kemarin saya lewat itu, Pak, lewat Doro. Oh, Ke Dieng tapi lewat Doro. lewat Doro, Pak. Doro itu mana? Pekalongan ke atas lewat hutan. Oh, Pekalongan. Iya, Bapak. Oke, ada beberapa statement problem yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, ini problem statement itu memang harus dibuat secara ringkas ya, dan itu harus kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambil salah satu yang disampaikan tadi yang lebih umum aja ya. Lebih umum tuh maksudnya hampir dialami misalkan promosi yang kurang. Ya. Karena dengan turunnya jumlah pendaftar secara berturut-turut itu akan berdampak pada penurunnya rasio keterisian kelas, kemudian stabilitas pembiayaan operasional dan keberlanjutan program. Ya. Tapi memang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografis, tapi juga bisa berkaitan dengan kombinasi dari berbagai macam faktor. Ibu sampaikan tadi ada persepsi, ada mutu, ada daya saing, ada layanan, ada komunikasi, ada branding, atau pengalaman pendaftar sebelumnya yang memberikan review yang kurang bagus. Sehingga dalam 3 tahun selalu turun. Nah, sehingga ini membutuhkan pemecahan terhadap masalah utama ini. Ya. Dan ini Bapak Ibu sebagai problem statement. Yang keduanya, dari problem tadi diambil salah satu aja dari Bapak Ibu yang tadi misalkan kita sepakati masalah layanan. Dari layanan itu
buat 3 indikator. Siapa yang bisa menjawab? Indikator layanan apa saja tapi yang bisa diukur ya Bapak Ibu ya. 3 indikator awal aja. Layanan. Problem statement itu layanan. Sekarang dari layanan itu buat 3 indikator awal. Siapa yang bisa menjawab? Ibu Pak bantu menjawab. Silakan Bapak, dengan siapa di mana? Saya Zainal dari Surabaya, Bapak. Woi, Surabaya mana nih Pak? Sunan Ampel ya. Sunan Ampel? Oke. Monggo Pak. Indikator pelayanan yang sering terjadi dari kasus yang diangkat ini, menurut saya yang pertama perihal service excellence-nya Pak. Dalam artian penyambutan terhadap wali murid peserta didik yang pertama. Yang kedua perihal jadwal perihal buka tutupnya sebuah yayasan atau pesantren tersebut. Yang ketiga perihal layanan dalam hal informasi. Oke. Indikatornya menurut 2 dan saya 3 ada bisa digabung Pak, informasinya lebih spesifik Pak. Yang tadi kan yang kedua udah spesifik tuh Pak. Yang ketiganya informasi apa Pak? informasi perihal itu Pak, pendaftarannya. Atau biaya? Ya, seperti itu kurang lebih Pak. Oke. Yang pertama tadi apa Pak? Perihal service excellence-nya Pak, pelayanan dalam penyambutan terhadap wali murid ketika datang ke pesantren tersebut. Oke. Pertama, indikatornya service excellent tidak jalan. Kedua, Betul, Pak. informasi masa pendaftaran itu tidak ada. Betul. Ketiga, informasi biaya tidak transparan. Betul, Pak. Ya, oke. Itu kita bikin seperti itu. Ya. Baik, Pak. Sekarang siapa yang bisa menjawab ke step yang ketiga? Sebutkan 2-3 akar dari yang tadi disampaikan sebagai indikator. Akar sebabnya, akar masalahnya apa? Tapi fokusnya bukan ke orang ya, ke sistem. Jangan bilang, oh karena ketua yayasannya begini, kiai pesantrennya begini. Jangan, yang personal. Ya. Dugaan, namanya dugaan ya, ada dugaan. Ini kira-kira kalau service excellent nggak jalan itu kenapa? Kemudian masa pendaftaran tidak jelas itu kenapa? Kemudian biaya yang harus dibayarkan itu tidak transparan itu kenapa? Akar masalah dugaan, Pak. Kira-kira siapa yang menjawab? Berikutnya. Sehingga kita bisa mengurai, oh inovasi sederhananya begini gitu. Oke, siapa yang bisa jawab? Mangga? Kalau dari yang kurangnya penyambutan calon siswa tadi Pak, mungkin kurangnya itu SOP pelayanannya Pak dan penerimaan tamu yang jelas gitu. Oke, Mungkin SOP. Iya. Ada lagi yang lain? Tidak ada SOP. Yang kedua? Kayaknya Pak, struktur lembaga itu kurang jelas Pak. Jadi tidak ada tupoksi yang membuat dari sebagian itu loh Pak, yang tadi disebutkan indikator itu loh Pak. Tidak ada petugas khusus yang menerima pendaftaran. Ya, Itu yang betul. kedua. Silakan, yang ketiga apa lagi? Apa? Promosi PPDB-nya yang kurang matang Pak, bisa jadi juga. Bentar, kalau ke promosi akar sebabnya bukan dari situ. Itu bisa jadi indikator. Ini akar sebab dari indikator tadi, Bu. Siapa yang bisa bantu? Mungkin itu? prosesnya yang terlalu berbelit-belit ya. Berarti SOP. Ya tadi. SOP sudah Pak Dian. Oh, ya. Pak Dian dari mana? Dari Sleman, Pak. Sleman, Jogja juga ya. Silakan. Apalagi? SOP nggak ada. Sumber daya tidak tersedia. Apalagi?
Satu lagi dah. Tidak ada rincian biaya tertulis yang dipublish secara resmi, Pak. Itu indikator yang tadi, yang ketiga, tidak transparan. Kalau tidak ada jadwal pengurus bagian penerimaan gimana, Pak? Itu berarti sumber daya, Bu Rohima. Dari Bu Rohima? Sragen, Pak. Sragen Tina. Itu tadi masuk yang ke dua berarti. Kira-kira sebabnya kenapa? SOP tadi udah. Sumber daya orangnya nggak ada, itu sumber daya. Kira-kira ada lagi nggak? Manajemen madrasah yang belum optimal. Itu indikator awal. Ini Pak, saya belum bisa membahasakan ini Pak. Misalnya begini, saya akan menyekolahkan anak saya di sini, itu nanti akan dapat apa? Itu berarti SOP di penerimaan yang service excellent. Dia akan menjelaskan melalui sosialisasi. Itu masih indikator, Pak. Akar masalahnya apa? Kenyamanan tempat mungkin, Pak? Mungkin kualitas pendidikannya, Pak. Kualitas pendidikan, indikator. Akar masalahnya apa? Kenapa kualitasnya menjadi... Ibarat kata beginilah, Bu. Kenapa sih dikatakan kualitas pendidikan itu kurang bagus? Kenapa sih Bapak yang tadi Bapak Muhammad siapa? Itu menyatakan akan mendapatkan apa? Kira-kira sebabnya kenapa? Ketersediaan fasilitas komunikasi, Bapak. Miskomunikasi dengan wali murid. Berarti Mungkin itu di layanan excellent service. Apa Pak? Bu Hamsari? mungkin keterbatasan sarana dan prasarana. ya kurangnya fasilitas mungkin. Oke. Berarti sebabnya kalau dengan yang tadi indikator Bapak Ibu sebutkan, berarti ada akar masalahnya. 1, sumber dayanya tidak ada. 2, SOP tidak ada. 3, Bu Hamsari apa singkatnya? Sarana prasarananya tidak ada. Sarana dan prasarana. Oke. Sarana prasarana itu kalau berkaitan misalkan dengan problem nomor 1, service excellent, apa sarprasnya? Ruangan, tempat duduknya sudah ada, tapi dirasa kurang representatif. Akar masalah yang lain, kalau saya tambahkan misalnya jarak sekolah ke domisili. Nah, atas indikator dan sebab yang tadi, maka kita harus mengkonklusikan, menghandle permasalahan tersebut, mencarikan solusi atas indikator dan akar masalah tersebut dari problem statement yang digunakan, dirubahlah. Ya, berarti untuk menyimpulkan itu semua agar lebih mudah, lebih jelas, lebih transparan, merasa terlayani dengan cepat, dan tidak memerlukan banyak sumber daya orang yang standby yang ada di situ secara bergantian, yang waktu datangnya belum tentu dalam periode yang sama, maka diambil satu inovasi penyediaan layanan berbasis digital. Layanan berbasis digital itu Ibu Bapak bisa mengecilkan lagi. Oh, penyediaan website, informasinya. Menggunakan media sosial, solusinya. Inovasinya berarti segala bentuk, segala macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghindari indikator awal tadi, mulai dari SOP, transparansi, kemudian kurangnya SDM, Ibu Bapak bikinlah inovasinya. Seluruh informasi yang berkaitan dengan sekolah Ibu Bapak masukkan ke media sosial. Ya. Yang sebetulnya ini terkait dengan cyber culture.
Melalui apa media sosialnya Bapak Ibu? Pilihlah melalui Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, YouTube kah, atau karena atau misal tweet kah, atau bisa melalui X kah. Nah, yang kira-kira banyak penggunanya mana? Oh, Facebook banyak penggunanya. Ibu Bapak bisa membuat grupnya, manajemen grupnya, bisa memposting akunnya, dan lain sebagainya untuk menjangkau dengan segi transparansi. Dan itu ada feedback langsung yang ada di situ. Sumber dayanya memerlukan banyak atau tidak? Itu salah satu bentuk inovasi. Kalau kita simpulkan kenapa saya lari ke sini, berarti yang tadi dari problem statement, kemudian indikator awal yang Bapak Ibu sebutkan, kemudian Ibu Bapak menjelaskan atau menyebutkan dasar atau akar masalahnya, dan apailah berbasis digital. Berarti inovasinya dari konvensional ke digital untuk informasi penerimaan siswa di pesantren atau santri, siswa di madrasah atau santri di pesantren. Informasinya di media sosial berbasis digital. Itu inovasi yang Bapak Ibu kembangkan. Siap. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau dengan karena mungkin untuk waktu Indonesia bagian timur sudah Jumatan, terima kasih atas segala sesuatunya. Untuk pertemuan kedua dan berikutnya, silakan Bapak Ibu untuk masuk ke pilar. Ya, nanti kalau ada pertanyaan apapun, Bapak Ibu boleh bertanya japri ke saya atau di grup juga nggak apa-apa. Anggap grup itu sebagai bagian dari obrolan diskusi yang sifatnya kekeluargaan, biar lebih enak, lebih enjoy gitu ya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk pertemuan pagi hari menjelang siang dan Jumatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan bagi Bapak yang akan menjalankan ibadah sholat Jumat, ya selamat menjalankan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan puasa hari ini kita tuntas dan memperoleh pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.